Selamat malam saudara, kembali lagi bersama saya Bagus Pamungkas dalam New Flash UBSI TV. Saudara, anak-anak SD di Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim, jika pasca hujan turun harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek, dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut, ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar 8 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten 4 Lawang. Namun sampai saat ini, belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Berita selanjutnya, supir bus Laksamana akui kelelahan. Sofyan, supir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka, masih diperiksa intensif petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun itu juga mengalami luka-luka di bagian kepalanya. Saat disidik petugas, wajah Sofyan masih penuh dengan darah. Pemuda itu mengaku mengantuk dan kelelahan, sedangkan bus yang dibawanya tidak menyediakan supir cadangan. Sementara itu, 6 jasad korban bus Laksamana yang terjun dan terbakar di jurang Luwu Barata masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Imarano, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Barat. Berdasarkan data sementara, para korban berasal dari Kabupaten Garut, sedangkan untuk bangkai bus masih berada di TKP dan seluruh korban berhasil dievakuasi. Berita selanjutnya, seorang wanita dan anaknya ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di rel kereta di dekat gardu perusahaan listrik negara, Gangwu, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu pukul 3 dini hari. Diduga kuat korban tewas diterjang kereta rangkaian listrik saat tengah menyeberangi perlintasan liar tanpa palang pintu. Korban diketahui bernama Supriyati, anggota Federasi Serikat Pekerjaan Percetakan Negara, Penerbitan, dan Mass Media Indonesia. Evakuasi korban sempat memicu kemacetan panjang di sekitaran Lenteng Agung. Jenazah kedua korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Demikian New Flash malam ini. Saya Bagus Pamungkas, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar dapat memutus rantai virus COVID-19. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.